Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari? Baik. Alhamdulillah. Mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan dan kesehatan untuk hadir di kelas ini untuk melaksanakan proses pembelajaran seperti biasa. Tapi sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, terlebih dahulu siswa yang masih memakai topi silakan dilepas topinya. Yang masih pakai tas juga silakan dibuka tasnya. Oke, kemudian ketua kelas silakan pimpin doa. Kita berdoa sebelum memulai. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih ya ketua kelas. Ketua kelas hari ini bagaimana anggotanya? Ada semua atau ada yang Hadir semua, Pak. ada semua ya? 20 orang ada semua ya? Iya. Oke, rekan sekalian, coba perhatikan ya. Jadi ketika Pak Guru lagi mengajar atau menyampaikan materi, kalian harus perhatikan ya, agar ketika Pak Guru menjelaskan, kalian bisa menambah pengetahuan dan menambah wawasan serta mendapat manfaat dari proses pembelajaran hari ini. Kemarin itu kita sudah membahas materi apa? Ada yang masih ingat? Ya silakan Gibran. Teks cerita pendek. Iya, teks cerita pendek bagus sekali ya. Oke, di dalam teks cerita pendek kemarin itu kita membahas tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Ya, silakan, Nel. Menceritakan tentang cerita yang berjudul Kupu-kupu Ibu karya Komang Ira Puspita Ningsih. Iya, beri apa untuk kedua temanmu? Ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang kompetensi dasar teks cerita pendek ya. Di mana dalam teks itu ada materi yang kita sudah bahas tentang cerita Kupu-kupu Ibu ya, karya Komang ya, Ira Komang ya. Iya, karya Ira Komang. Kemarin kita sudah membahas tentang teks cerita pendek, di mana dalam cerita pendek itu ada cerita yang sudah dibahas kemarin. Hari ini juga kita akan membahas masalah teks, tentang materi teks. Aja bedanya itu tentang teks prosedur ya. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang teks cerita pendek, hari ini kita akan bahas tentang teks prosedur. Sama-sama membahas teks dan sama-sama juga akan bercerita. Hanya modelnya kalau di dalam cerpen kemarin itu cerita tentang sebuah cerita diceritakan tentang perjalanan seorang tokoh. Kalau yang ini dalam teks prosedur itu kurang lebih kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan sesuatu. Ya. Dengan perhatikan ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi dengan kompetensi dasar 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, membuat cenderamata dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar atau dibaca. Dengan indikator 3.6.1 menganalisis struktur teks prosedur dari berbagai sumber yang dibaca. Kemudian yang kedua 3.6.2 menganalisis aspek kebahasaan teks prosedur dari berbagai sumber yang dibaca. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tentang teks prosedur, peserta didik diharapkan mampu 1. Menganalisis struktur teks prosedur dari berbagai sumber yang dibaca dengan tepat. Kemudian yang kedua, menganalisis aspek kebahasaan teks prosedur dari berbagai sumber yang dibaca dengan tepat. Bisa dilihat semua? Bisa. Bagus sekali. Oke. Seperti yang Pak Guru bilang tadi, kita akan membahas tentang teks prosedur. Sebelumnya, ada yang sudah tahu tentang teks prosedur itu apa? Tidak ada. Belum ya? Oke, belum. Belum ya? Belum. Sekarang perhatikan. Oke. Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang petunjuk tahapan untuk membuat, menggunakan, memakai, dan melakukan sesuatu. Jadi, teks prosedur itu adalah petunjuk untuk melakukan sesuatu. Contoh
misalnya ada yang menjelaskan bagaimana cara memotong rambut, ya. Misalnya cara memotong rambut, ada apa namanya, pasti dijelaskan bagaimana caranya. Tidak mungkin langsung diambil rambutnya baru digunting, tak. Nah, begitu ya kalau cukur rambut. Jadi pasti ada langkah-langkahnya ya. Pertama di bagian mana dulu yang dipotong, di mana dulu yang dirapikan, seperti itu. Jadi itulah yang disebut dengan text prosedur. Selain memotong rambut, petunjuk apa lagi yang biasa kamu lihat atau biasa kamu dengar? Tentang apa? Membuat apa? Iya, membuat kue. Kue apa biasa yang dibuat? Kue apa? Kue iya, kue rambutan. Biasa kalau barang orang perempuan itu ibu-ibu biasa membuat kue rambutan. Jadi ketika proses pembuatan itu pasti ada tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dituliskan kan? Nah, jadi tahapan-tahapan itulah disebut dengan text prosedur. Ya. Bisa dipahami kan di sini? Bisa. Karena hari ini kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur, maka perhatikan. Oke, struktur teks prosedur. Di dalam struktur teks prosedur terbagi atas 5 bagian. Ada yang namanya judul, tujuan atau pengantar, kemudian bahan dan alat, kemudian langkah-langkah, dan yang terakhir itu penutup. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita membuat kue rambutan atau kita mencukur rambut, maka akan biasanya ada judul tentang kegiatan apa yang kita lakukan, kemudian tujuan kita melakukan kegiatan itu untuk apa, kemudian bahan-bahan dan alat. Ketika buat kue, bahan apa yang kita gunakan, ketika kita cukur rambut, bahan apa yang kita gunakan, kemudian langkah-langkah atau cara-caranya seperti apa, tahapannya seperti apa, kemudian yang terakhir itu penutup. Bisa dimengerti? Bisa. Selain struktur teks prosedur, kita juga akan membahas ciri kebahasaan. Jadi ciri kebahasaan di dalam teks prosedur itu terbagi atas 3 bagian. Ya, ada yang namanya kalimat perintah, ada kalimat larangan, dan ada yang namanya konjungsi. Perhatikan, kalimat perintah itu seperti ini. Nah, seperti ini. Kalimat yang berisi permintaan atau melarang seseorang melakukan sesuatu dalam teks prosedur, kalimat perintah biasanya menggunakan partikel lah dan kan. Ya, kalimat perintah itu identik dengan partikel lah dan kan. Contohnya seperti ini. Di sini ada contoh kalimat perintah, masukkan garam secukupnya. Jadi ada partikel kan di sini, masukkan. Kata masukkan di sini adalah termasuk kategori kalimat perintah ya. Nah, jadi ini cirinya. Kemudian tuanglah air sedikit demi sedikit. Kata partikel lah pada kata tuanglah itu termasuk ciri kalimat perintah. Nah, kemudian di bawahnya di sini ada contoh kalimat larangan. Ya, jadi dikatakan jangan terlalu banyak atau jangan digunting terlalu pendek kalau misalnya menggunting rambut. Atau ketika membuat kue jangan terlalu banyak gulanya, jangan terlalu banyak garamnya, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan kalimat larangan. Kemudian yang terakhir konjungsi. Konjungsi temporal itu konjungsi itu adalah, ada yang tahu itu konjungsi apa? Tidak ada. Konjungsi itu adalah kata atau kalimat kata yang berguna untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Dia ditandai dengan kata seperti ini. Ada kata sesudah, sebelum, lalu, mula-mula, kemudian, selanjutnya, dan setelah itu. Kemudian konjungsi tujuan ada kata penghubungnya, ada kata agar, supaya, guna, dan untuk. Bisa dimahami sampai sekarang? Bisa. Jadi ketika kamu dapat di kalimat itu, di kalimat teks prosedur itu, di langkah-langkah itu ada kata ini, maka itu termasuk konjungsi. Oke, bisa dimengerti sampai sini? Bisa. Bisa dimengerti ya? Bisa. Oke. Sekarang perhatikan, Pak Guru akan memutarkan video cara membuat dalam somongan S di sini. Sudah coba angkat yang somongan S. Ya. Jadi Pak Guru akan menayangkan contoh video cara pembuatan S. Nanti ketika kamu pulang, kamu mungkin bisa coba ini, bisa coba dilakukan.
Oke, sudah dilihat contoh video tadi? Sudah? Enak ya kira-kira? Ada yang telan air liurnya? Tidak ada. Oh, alhamdulillah. Sekian ada yang telan air liurnya. Ya, jadi tadi itu adalah dari video tadi itu tentang cara membuat apa? Ya, silakan. Es goyobot. Tentang es Goyobot. tentang es goyobot. Jadi tadi ditampilkan tentang cara pembuatan es goyobot. Bagus sekali ya. Oke, ketika pembuatan es goyobot tadi ada bahan-bahan yang digunakan tadi yang disiapkan? Ada. Apa? Ada yang disebutkan? Apa tadi yang disiapkan? Santan. Ada santan, apa lagi? Alpukat. Alpukat, Susu susu kental. kental. Ya, coba. Kami saja satu orang, jangan sebaiknya rombongan. Ulang. Apa tadi? Santan. Ya, apa lagi? Susu kental. Susu kental, Alpukat. alpukat. Kolang kaling. Iya, betul sekali. Kolang kaling, apa lagi? Ketan hitam. Ya, ketan hitam. Apa lagi? Ada yang bisa menambahkan? Yes. Apa lagi? Ya, kelapa muda, bagus sekali. Apa lagi? Es batu. Apa lagi? Jeruk. Es jeruk. Iya, bagus. Tadi itu yang kamu sebutkan ini termasuk bahan-bahannya ya. Iya. Termasuk bahan-bahannya. Sekarang kita ke alatnya. Apa yang digunakan tadi? Alat apa yang digunakan? Kita menggunakan apa? Mangkuk ya. Apa lagi? Pisau. Apa lagi? Sendok. Apa lagi? Mangkuk, pisau, kemudian sendok. Ya, itu termasuk alat-alat yang digunakan ketika membuat es goyobot. Kemudian tadi bagaimana cara pembuatannya? Ada yang masih ingat? Bisa menyebutkan salah satunya mungkin bagaimana caranya, diapakan dan bagaimana? Ada yang bisa menyebutkan? Pertama kita lihat apa yang dilakukan. Memasukkan apa? Kelapa mudanya ke dalam mangkuk. Kemudian setelah dimasukkan apa yang dicampur? Dicampur lagi, ya, dicampurkan alpukat, dicampur apa lagi? Iya, ketan, kemudian apa lagi? Susu. Ya, susu. Sehingga menjadi apa? Es. Ya, es apa? Es goyobot. Ya, es goyobot. Sekarang apa manfaatnya ketika kamu minum es goyobot? Apa manfaatnya buat kamu ketika kamu sudah minum atau kamu sudah makan? Jadi enak. Ya, selain enak apa lagi? Segar. Kalau tadi Ramdan bilang enak, yang lainnya bilang segar. Satu orang lagi, apa lagi? Menyehatkan. Ya, karena ada buahnya ya. Iya. Ya, bagus sekali. Sampai di sini sudah dipahami tentang bagaimana itu teks prosedur? Sudah ya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Sudah dimengerti? Sudah. Alhamdulillah. Oke, berarti selanjutnya kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ya, kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau biasa disebut dengan LKPD. Di dalam LKPD ini, di dalam LKPD ada teks yang akan Pak Guru sajikan. Di dalam teks ini kamu akan menentukan, kamu akan menganalisis struktur teks eksposisi, di mana di sini sudah pertanyaannya, kemudian bagian-bagiannya juga sudah ada. Kemudian selanjutnya setelah kalian menganalisis struktur, kalian juga akan menganalisis aspek kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur yang akan Pak Guru bagikan dalam LKPD. Kemudian ketika Pak Guru sudah bagikan, kalian akan kerjakan pertanyaannya. Setelah kalian kerjakan, nanti kita bentuk dalam 5 kelompok karena jumlah siswa 20 orang ya, kita kelas? Iya, Pak. Ya. Karena jumlah siswa 20 orang, maka kita bagi kita akan bentuk 5 kelompok. Dalam satu kelompok terdiri atas 4 orang anggota, 4 orang siswa. Nah, ketika kamu sudah mengerjakan secara berkelompok LKPD-nya, nanti satu orang perwakilan kelompok akan tampil ke depan membacakan hasil diskusinya. Kemudian kelompok lain akan bisa menanggapi jawaban dari kelompok yang tampil. Jadi kita akan membentuk 5 kelompok. Dalam satu kelompok terdiri atas 4 orang ya, 4 orang atau mahasiswa. Kemudian kelompok yang lain itu bisa ketika kelompok lain tampil ke depan, nanti kelompok yang lain bisa menanggapi penampilan dari kelompok yang tampil. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, sekarang kita langsung bentuk kelompoknya saja. Jadi yang deretan paling depan karena jumlahnya 4 orang, jadi ini adalah kelompok 1 ya. Yang duduk di paling depan adalah kelompok 1. Yang duduk urutan kedua adalah kelompok 2. Yang berada di urutan ketiga adalah kelompok 3. Yang urutan keempat adalah kelompok 4. Dan yang paling ujung, paling belakang adalah kelompok 5. Untuk tempat duduk kelompok 1 itu berada di sini.
kelompok 2 berada di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana, dan kelompok 5 ada di Tengah. ya. Sekarang silakan dibentuk kelompoknya, silakan. Oke, kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, waktu mengerjakan KPD, Pak Guru beri waktu 25 menit ya. 25 menit dimulai dari sekarang. Silakan.
tidak dimengerti, nanti tanyakan ya. Iya Pak. Ya. Ingat ya, tetap jaga jarak dan waktunya tetap dipakai. Iya, Pak. Kalau memang kamu dibaca Ada orang tadi. Ya. Karena tadi kan kita langsung tutup dulu ya. Ya, bagian langsung tutup dulu, kemudian baru kita menganalisis aspek pembahasannya ya. Waktu mengerjakan 5 menit lagi ya. Kalau masih ada yang tidak dimengerti nanti tanyakan ya.
3 menit lagi ya. Iya Pak, iya Pak. Biar kamu tadi pegang. Pas sampai. Gimana? Satu menit lagi. Pak. Sudah selesai kamu? Sudah selesai? Sudah ya? Sudah. Kemudian selanjutnya nanti kelompok yang akan tampil ke depan, ketika kelompok satu tampil misalnya, nanti kelompok lain bisa menanggapi penampilan dari kelompok yang tampil ya. Jadi ada masukan atau ada saran atau ada jawaban yang berbeda. Kita mulai dari kelompok satu, silakan kelompok satu. Beri aplaus dulu untuk kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menganalisa struktur teks produser yang berjudul mencuci tangan dengan baik dan benar. Produser. Tujuan dari mencuci tangan dengan baik dan benar adalah menjaga kesehatan dengan mencuci tangan. Sedangkan bahan dan alat adalah air, sabun, dan handuk dan tisu.
dari pertama, basahilah tangan hingga kedalaman dengan air yang mengalir. Sebaiknya air yang langsung dari keran. Kemudian tuangkan sabun ke telapak dan tangan 2-3 tetes. Alangkah lebih baik menggunakan sabun cair. Kedua, gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 ruas jari tangan yang lain hingga sabun berbusa dan dilakukan secara bergantian. 3. Gosoklah punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dan tangan kanan. Begitu juga sebaliknya secara perlahan. Dan terakhir penutup. Menjaga kesehatan hanya perlu beberapa menit dimulai dari mencuci tangan. Kita tidak boleh malas menjaga kesehatan mencuci tangan sebentar, tetapi berbagai penyakit bisa kita hindari. Ayo biasakan mencuci tangan. Pembahasan teks prosedur dari teks mencuci tangan dengan baik dan benar. Kalimat, perintah, larangan, dan konjungsi yang terdapat dalam kaidah pembahasan ada tiga terdiri dari perintah, larangan, konjungsi. Analisis kalimat perintah adalah basahilah, gosoklah, pasangkan, dan bilaslah. Sedangkan larangan adalah hindari penggunaan handuk dan tisu yang basah. Tidak boleh malas menjaga kesehatan. Konjungsi dan dengan dalam atau. Sudah? Oke, ada kelompok yang bisa menanggapi dari penampilan kelompok 1? Ada yang tanggapan? Tidak ada? Oke, silakan. Alim. Pak, membacanya terbata-bata. Oke, membacanya terbata-bata ya. Oke, bagus sekali Alim. Jadi untuk penampilan selanjutnya nanti kita diperbaiki ya saran dari temanmu ya. Jadi apa untuk kelompok? Selanjutnya kita ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisislah kaidah kebahasaan teks prosedur dari teks mencuci tangan dengan baik dan benar. Kalimat perintah, larangan, dan konjungsi yang terdapat dalam teks tersebut pada tabel di bawah ini. Kaidah kebahasaan. Perintah. Basahilah, gosoklah, pasangkan, bilaslah. 2. Larangan. Hindari penggunaan handuk dan tisu yang basah dan boleh malas menjaga kesehatan. 3. Konjungsi. Dan dengan dalam atau. Menjaga kesehatan ternyata tidaklah sulit. Kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana, yaitu mencuci tangan. Apakah kamu sudah mengetahui tangan yang baik dan benar? Berikut ini akan dipaparkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Basahilah tangan hingga perlahan dengan air yang mengalir. Sebaiknya air yang langsung dari keran, kemudian tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. Alangkah lebih baik menggunakan sabun cair. 2. Gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 ruas jari tangan yang lain hingga sabun berbusa dan lakukan secara bergantian. 3. Gosoklah punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan, begitu juga sebaliknya secara perlahan. Setelah mengamati teks mencuci tangan dengan baik dan benar, selanjutnya analisislah
struktur teks prosedur tersebut. Judul: Cara mencuci tangan dengan baik dan benar. 2. Tujuan: menjaga kesehatan dengan mencuci tangan. 3. Bahan dan alat: air, sabun, handuk, dan tisu. Ya, ada tanggapan dari kelompok yang lain? Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu ya, sebentar ya, kelompok 3. Silakan Nabil. Pelan suaranya Pak. Oke, suaranya terlalu pelan ya. Itu bisa dijadikan masukan untuk penampilan selanjutnya, bisa dijadikan masukan ya. Oke, silakan yang kelompok 3, silakan tanggapannya. Jelas-jelas Pak bacanya. Pada saat membacanya juga tersendat-sendat. Tapi kalau jawabannya sama ya. Oke, bagus. Beri aplaus dulu untuk yang satu. Ya, bagus sekali ya untuk masakannya. Untuk kelompok 2 ketika tampil selanjutnya nanti bisa dijadikan perbaikan ya dari saran dari teman. Silakan kelompok 3. Ya, tadi perempuan, sekarang kita ke laki-laki lagi kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Faiz Al-Kaisar. Analisasi struktur teks prosedur. Analisis ya. Analisis teks prosedur. Judul: Cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Tujuan: menjaga kesehatan dengan mencuci tangan. Bahan dan alat: air, sabun, handuk atau tisu. Langkah-langkah: basahilah tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir. Sebaiknya air yang langsung darikan. Kemudian tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. Alangkah lebih baik menggunakan sabun cair. Gosokkan telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar empat ruas jari tangan yang lain hingga sabun berbusa dan lakukan secara bergantian. Gosokkan punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan. Begitu juga sebaliknya secara perlahan. Gosokkan telapak tangan dengan sela-sela jari dengan menyelipkan jari di masing-masing ruas jari. Jangan lakukan gosokan yang terlalu kuat. Pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas jari-jari tangan dalam keadaan saling mencuci. Lalu gosokkan secara perlahan. Kaidah kebahasaan. Perintah: basahilah, gosokkan, gosokkan, pasang, bilaslah. Larangan: hindari penggunaan handuk dan tisu yang basah. Tidak boleh malas menjaga kesehatan. Konjungsi dan dengan dalam atau. Sekian, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 3. Ada tanggapan dari kelompok? Tidak ada? Oke, silakan Rafda. Sendak-sendak. Bacanya benar ya. Untuk tampilan selanjutnya nanti bisa jadikan perbaikan ya. Kaisar, silakan. Oke, kita langsung ke kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis kalimat. Judul: Cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Tujuan: menjaga kesehatan dengan mencuci tangan. Bahan dan alat: air, sabun, handuk, dan tisu. Langkah-langkah: basahilah tangan hingga pergelangan dengan yang mengalir. Sebaiknya air yang langsung didarikan. Kemudian tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. Alangkah lebih baik menggunakan sabun cair penutup. Menjaga kesehatan hanya perlu
Sudah? Oke, tunggu sebentar dulu. Oke, kembali dulu. Dari penampilan kelompok 4, apa ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada? Tidak ada. Oke, Abi silakan. Bagaimana suaranya? Ya, suaranya kurang nyaring ya. Iya, Pak. Ketika untuk tampil selanjutnya di mata pelajaran ini atau mata pelajaran yang lain, ketika kamu tampil ke depan mungkin bisa di volume suaranya bisa dinyaringkan ya. Beri aplaus untuk kelompok 4. Ya, sekarang kita ke kelompok terakhir, kelompok 5 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang mencuci tangan dengan baik dan benar. Selanjutnya, analisislah struktur teks prosedur tersebut. Seperti judul, cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Tujuan, menjaga kesehatan dengan mencuci tangan. Bahan dan alat, air, sabun, handuk, atau tisu. Langkah-langkah tersebut, basahilah tangan hingga bergelangan dengan air yang mengalir. Sebaiknya air yang langsung dari keran. Kemudian tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. Alangkah lebih baik menggunakan sabun cair. Gosoklah punggung tangan dan sela-sela jari, tangan kiri, tangan kanan, begitu juga sebaliknya secara perlahan. Pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas hingga jari-jari tangan dalam keadaan saling mengunci. Lalu, gosoklah secara perlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan posisi tangan kiri di atas. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu sekali pakai sampai benar-benar kering. Hindari penggunaan handuk dan tisu yang basah agar tangan cepat kering. Penutup, menjaga kesehatan hanya perlu beberapa menit, dimulai dari mencuci tangan. Kita tidak boleh malas menjaga kesehatan, mencuci tangan sebentar, tetapi berbagai penyakit bisa kita hindari. Ayo biasakan mencuci tangan. Analisislah kaidah kebahasaan teks prosedur dari teks mencuci tangan dengan baik dan benar. Kalimat, perintah, larangan, dan konjungsi yang terdapat dalam teks tersebut pada tabel di bawah ini. Seperti perintah, basahilah, gosoklah, pasangkan, dan bilaslah. Larangan, hindari penggunaan handuk dan tisu yang basah. Tidak boleh malas menjaga kesehatan. Konjungsi, dan dengan dalam atau. Jika ada kalimat yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari penampilan kelompok 5 ada tanggapan dari kelompok lain? Jawabannya sama ya? Atau ada jawaban yang berbeda? Oke, kalau penampilannya bagaimana? Ada? Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Silakan kembali. Ya, coba perhatikan. Dari penampilan kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 secara keseluruhan alhamdulillah semuanya sudah bagus-bagus tampilannya. Hanya ada beberapa kelompok yang tampil tadi yang kemudian dikomentari atau diberikan masukan itu bisa menjadikan bahan pelajaran untuk atau perbaikan ya ketika tampil atau tampil di mata pelajaran selanjutnya, entah itu di bahasa Indonesia atau mata pelajaran lain. Kamu bisa ketika dikomentari tadi suaranya kurang nyaring, kamu bisa menyaringkan suaranya kalau menambah intonasi suaranya dan yang lainnya tadi. Oke, dengan berakhirnya penampilan kelompok 5 tadi, maka untuk pembelajaran hari ini Pak Guru rasa cukup. Sebelum Pak Guru menutup pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu siapa yang bisa memberikan kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa? Oke, kita mulai dari dulu ya. Silakan. Kesimpulan teks prosedur menganalisis struktur teks prosedur. 1. Judul. 2. Bahan-bahan. 3. Langkah-langkah. 4. Bentuk. Oke. Bisa berdiri mungkin? Coba berdiri. Ya. Oke, jadi
temanmu tadi ini sudah menyebutkan tentang kesimpulan dari tentang teks prosedur materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang menganalisis struktur teks prosedur. Tadi sudah disebutkan ya langkah struktur teks prosedurnya. Ada berapa tadi? Ada 5 ya? Iya. Ya, oke. Bagus sekali untuk kelompok materi, kelompok 3 ya. Beri aplaus dulu. Selanjutnya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan yang kedua? Silakan. Tadi yang kata di belakang ya. Silakan Halim. Berdiri, silakan berdiri supaya kedengaran. Ya, silakan Halim. Kesimpulan analisis teks prosedur ada larangan, perintah dan konjungsi. Ya, menganalisis ada perintah, ada larangan, ada konjungsi. Bagus sekali, tepuk tangan. Ya. Jadi, bagus sekali ya. Ya. Alhamdulillah, seperti yang Pak Guru bilang tadi, ketika melakukan pelajaran, silakan kamu perhatikan. Ketika kamu perhatikan seperti tadi, ada yang sudah bisa menyimpulkan ya. Dua teman tadi sudah menyimpulkan. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah hari ini kita sudah membahas tentang teks prosedur, di mana dalam teks prosedur hari ini kita sudah membahas tentang struktur teks prosedur, di mana dalam struktur prosedur itu terbagi atas 5 bagian yang sudah disebutkan teman-teman tadi. Kemudian setelah kita bahas struktur teks prosedur, kita juga sudah menganalisis aspek kebahasan dari teks prosedur, di mana dalam aspek kebahasaan tadi ada 3 ya, ada yang namanya perintah, ada yang namanya larangan, dan ada kalimat konjungsi. Sampai di sini apa ada pertanyaan? Oke. Untuk pertemuan kita selanjutnya, karena hari ini kita sudah membahas tentang kalau kemarin kita membahas tentang teks cerita pendek, hari ini kita bahas tentang teks prosedur. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita juga akan membahas tentang teks. Hanya yang kita bahas itu adalah tentang tes deskripsi. Ya. Kita akan bahas tentang apa? Tes apa? Deskripsi. Kita akan membahas tentang tes deskripsi. Karena hari ini sudah tidak ada pertanyaan, Pak Guru rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, sebentar nanti sebelum kamu tinggalkan nanti atur kembali kursinya dan mejanya seperti semula ya. Iya. Untuk itu, tapi sebelumnya itu kita berdoa dulu, nanti kita berdoa baru kamu atur. Ya, silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Belum tak pulang ada berdoa, menurut agama dan masing-masing. Sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selesai. Oke, sekarang silakan diatur kembali. Hati-hati ya. Ya Pak. Iya, Pak. Tetap gunakan maskermu. Oke, silakan laki-laki. Hati-hati ya. Ini udah.